penting banget buat teman-teman ada yang namanya indecision block. Wah. Oke. Jadi indecision block itu adalah sebuah kondisi mental block di mana teman-teman itu punya trauma atau luka di masa lalu yang menyebabkan kita bukannya nggak bisa ngambil keputusan atau nggak mampu memikirkan sebuah ide untuk solusi sebuah masalah, bukan. Yes, yes. Kadang-kadang kita punya, tetapi lebih dari satu. Oke, Nah, yes, seringkali betul. ketika punya impian lebih dari satu ini, bukannya nggak mau ngambil keputusan atau nggak tahu jawabannya, Mm. tetapi takut salah milih. That's it, sesimpel itu. Itu namanya indecision. Oke, Mas Fadli kembali lagi bertemu dengan Mas Fadli. Siap, Mas Oke, Teguh. Mainkan. ini masih ada pertanyaan nih banyak dari teman-teman Kedamaian ID ya tentang mengambil keputusan. Nah, jadi Oke. banyak teman-teman ini cerita ya, ada juga yang DM ke saya juga gitu ya Mas Fadli. Bingung mengambil keputusan untuk memutuskan keputusan penting ini gitu. Jadi mereka jadi bingung, overthinking. Nah, itu pertanyaan yang mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya, kalau aku bilang gitu. Yes. Wah, ini beberapa waktu yang lalu barusan saya nonton podcast teman-teman ya. Terus juga sempat ada di Reels Instagram saya juga, Mas Teguh. Jadi disampaikan sama salah satu bilioner yang usianya udah 93 tahun. 93 tahun, hampir Iya. 1 abad. Nah, ada satu pesan penting yang aku sangat setuju kalau kita kaitannya sama keputusan ya. Yang penting banget teman-teman pahamin dan saya sangat sepakat sebetulnya sama beliau. Setiap manusia itu pasti akan ngalamin momen keputusan penting dalam hidupnya. Nah, ini yang teman-teman perlu Pasti. terima dulu karena banyak orang merasa mudah-mudahan aku nggak perlu ngambil keputusan. Nggak akan lolos Anda gitu ya. Dia pikir dia bisa lolos kan. Iya. Enggak. Oke. Jadi kita perlu ngambil keputusan penting. Untuk itu, ketika kita pasti menghadapi hal seperti itu, maka teman-teman perlu punya skill-skill khusus nih yang dibangun dengan sengaja supaya kita nggak nyesel nanti pas ngambil keputusan. Nah, sebetulnya ini kita ngobrol casual tadi teman-teman ya. Ini penting banget buat teman-teman ada yang namanya indecision block. Wah. Oke. Jadi indecision block itu adalah sebuah kondisi mental block di mana teman-teman itu punya trauma atau luka di masa lalu yang menyebabkan kita bukannya nggak bisa ngambil keputusan atau nggak mampu memikirkan sebuah ide untuk solusi sebuah masalah, bukan. Yes. Kadang-kadang kita punya, tetapi lebih dari satu. Oke. Nah, Yes, seringkali betul. ketika punya impian lebih dari satu ini, bukannya nggak mau ngambil keputusan atau nggak tahu jawabannya, tetapi takut salah milih. That's it, sesimpel itu. Itu namanya indecision. Indecision block ya. Indecision block, Oke. yes. Jadi karena luka masa lalu, trauma atau sesuatu yang bikin teman-teman takut gitu ya, teman-teman jadi ragu untuk ngambil keputusan. Nah, keraguan ini nih yang harus dibayar mahal nanti loh di masa depan. Yes. Gitu. Nah, itu dia. Mengenai indecision block ini, dirimu pernah nggak ngalamin hal itu? Mau mengambil keputusan, bingung atau overthinking gitu ya? Untuk keputusan penting tersebut gitu. Pernah, Pernah juga pastinya ya? pernah. Ya, saya rasa teman-teman juga pasti semuanya pernah ya, mayoritas ya. Kalau kita ngomongin tentang keputusan besar misalnya, salah satunya let's say keputusan kita menikahi seseorang. Wah, itu kan, wih, apakah saya akan oke bersama dia 50 tahun lagi? Kan gitu loh. Yes. 70 tahun lagi kalau panjang banget umurnya bahkan lebih. Gimana dong? Gitu. Nah, di hari-hari saya ngambil keputusan teman-teman beralih nih dari pacaran mode gitu ya menjadi pengen nikah mode kan gitu ya. Serius ya? Ini wah itu ada keraguan yang hinggap dalam hati. Apakah Oke. betul yang saya putuskan ini? Apakah dia yang jadi pilihan saya seterusnya? Apakah benar ini sesuatu yang memang baik buat saya? Gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak pasti pernah. Gitu. Baik itu dalam hal yang sangat besar atau dalam hal yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kadang juga Mas Fadli ya, kita bisa aja tuh ngambil keputusan mungkin karena sudah terbiasa, ya kan? Jadi keputusan-keputusan kecil itu ya gampang-gampang aja. Nah, ini kadang Yes. kalau misalnya dia mengambil atau menghadapi keputusan yang memang sangat penting, mungkin dia baru pertama kali gitu. Nah, ini terjadinya seperti apa? Bisa terjadi seperti itu gitu. Ini biasanya gini teman-teman. Saya yakin teman-teman juga dalam kehidupan sehari-hari sering ngalamin mungkin ya gitu ya. Di minggu-minggu terakhir ini, di bulan-bulan terakhir ini, beberapa waktu terakhir mungkin eh
seringkali kita tuh menunda-nunda keputusan Mhm mhm gitu. mhm. Tadi saya bilang bukan karena teman-teman nggak tahu apa jawabannya, apa yang Yes. seharusnya diambil, Mhm. tapi seringkali nih yang pertama karena tadi terlalu banyak opsi yang perlu dipilih. Oke, Ada 2 atau iya 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 3 yang iya. harus dipilih, yang mana ya? 2 aja bingung. Iya betul Kalau betul. 3 dan lebih apalagi kan semakin susah dia ngambil Heeh keputusan kan heeh gitu heeh. ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua kebiasaan menunda juga. Kita Yes. kadang berharap masalah ini menguap dengan sendirinya Mhm mhm mhm. tanpa kita mengambil keputusan. Karena Mhm. kalau ngambil keputusan bisa bener, bisa salah. Yes Kita yes yes. siap kalau bener tapi tidak siap kalau salah. Nah ini yang Yes yes teman-teman yes. perlu clearin dulu gitu. Terkadang Betul memang betul. kita bisa mengerti kalau teman-teman ngerasa sangat perfeksionis gitu ya Mhm. karena pernah punya punya trauma di masa lalu misalnya, pernah dirugikan di masa lalu atau ada rasa takut yang berlebihan. Teman-teman jadi ngerasa gini Mas Teguh, nanti kalau aku salah lagi kayak waktu itu sakitnya kerasa lagi. Mhm mhm mhm. Nah, ini yang Mmm, kadang-kadang bikin mhm. orang perlu mengenali dulu sebetulnya kalau misalnya kita salah ngambil keputusan tuh apa sih yang disadarin Mhm gitu. mhm. Kalau emosi negatif kan nggak akan jauh-jauh dari rasa takut sebetulnya ya kan, Iya. rasa overthinking tadi Yes yes. misalnya, rasa takut disalahkan atau rasa bersalah misalnya, rasa malu misalnya gitu. Mhm mhm. Tapi seringkali apa yang kita pikirkan itu lebih heboh dari kemungkinan yang terjadi di masa depan gitu. Jadi yang Iya iya apa, betul, real sering banget. case-nya itu nggak seheboh itu Betul gitu. betul Ini betul. kayaknya wah parah banget nanti kalau salah nih Heeh gitu. heeh. Aslinya enggak, Iya iya aslinya iya iya selalu bisa iya. diperbaiki gitu. Jadi Iya iya. seringkali kita menunda-nunda atau punya mental block indecision tadi teman-teman itu cuman bukan karena kita tidak punya pilihan atau tidak tahu harus ngapain, Mhm tetapi mhm. lebih sering karena kita bingung mau pilih yang mana untuk Oke. diputuskan. Nah ini dia. Gitu. Sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri orang yang, punya masalah ini, punya masalah, menunda keputusan atau punya masalah sulit untuk mengambil keputusan? Ada nggak ciri-cirinya, Mas Fadli? Ada, ada. Dan mungkin bisa jadi kan tadi mungkin bisa jadi kehilangan peluangnya juga gitu. Wah, ini sangat berhubungan ini Mhm. sebenarnya teman-teman ya. Jadi ada hubungan antara energi yang kita pahami selama ini gitu ya, Yes. dengan kalau teman-teman indecision, teman-teman Mhm. bawaannya ragu-ragu terus Ah, gitu. Ini larinya nanti sampai ke rezeki, sampai ke peluang bisa hilang. Ada orang yang misalnya nih ciri-cirinya, dia udah pengen banget resign resign gitu ya yes. kerja, pengen Heeh, mundurin diri dari kerjaan atau pengen cabut dari perusahaan itu, heeh. udah burn out tapi ditunda-tunda terus. Nah Iya. itu ciri-ciri pertama. Heeh. Jadi siapa mungkin teman-teman pernah ngalamin ya yang kayaknya tuh udah harusnya teman-teman sudahi semua ini, Iya ya iya. udah burn out, udah habis-habisan tetapi masih ditunda-tunda dan Mhm, belum ada keputusan apapun. mhm, Mau lanjut nggak mau, mhm. tapi kalau nggak lanjut nggak diputuskan juga, itu juga Iya sering iya. terjadi. Selanjutnya banyak orang juga nih misal teman-teman ya, Anda tahu nih Anda pengen upgrade diri. Mhm. Terus ada satu kelas atau sebuah program yang menurut teman-teman penting, teman-teman tahu teman-teman butuh tapi nggak dibeli-beli gitu. Oke. Nah, ini juga sering banget ketemuan ya, ketemu nih di Kedamaian ID ya. Jadi ketika teman-teman yakin bahwa teman-teman harusnya S1 berangkat ke S2 tapi nggak Yes. mau, Mhm, takut. mhm, Atau teman-teman pengen ngambil course untuk belajar AI mhm, misalnya, tapi mhm, teman-teman ngerasa, aduh aku kan gaptek mhm, gitu. mhm, mhm. Akhirnya belajar enggak belajar juga nggak tahu mau ngapain kalau nggak belajar. Stuck di situ aja berarti kan gitu Diem di ya? situ Iya aja, iya itu iya. juga sering terjadi Betul gitu. betul. Nah, ada juga banyak orang yang sebetulnya dia ngelihat sebuah peluang Mas Teguh. Jadi ada satu peluang usaha yang memang sangat menarik dan marketnya siap, tapi dianya nggak siap untuk launch usahanya gitu. Mhm mhm. Sehingga peluang ini yang tadinya terlihat sangat jelas, semakin jelas kelihatan ketika hilang, diambil sama orang lain. Iya bener, sering Pernah juga. Itu sering, aku ngalamin ya. pernah Ih, nggak? loh kok ini kayaknya ide aku deh gitu, betul betul Ya betul kan, betul. kayaknya dirimu udah kepikiran kan Betul gitu betul. ya. Nah itu karena seringkali gitu Tuhan tuh ngasih Mhm, satu insight ke seseorang, nih lo mhm, bagus. mhm, mhm, Tapi kabar buruknya itu bukan cuma ke dirimu dikasihnya, mhm, ke mhm. banyak orang. Orang yang tidak punya mental block yang akan action. Oke, Gitu, yes yes sehingga yes yes. rasanya ya kayak gitu kan, karena kita ragu-ragu maju mundur, peluangnya nggak diambil, akhirnya peluang itu diambil sama orang lain. Nah intinya semakin banyak teman-teman meragukan sesuatu gitu ya, menunda Mhm, mengambil mhm. keputusan, justru malah semakin banyak peluang yang harus teman-teman ikhlaskan untuk hilang. Mungkin ini ya Mas Fadi jadi salah satu dasar, landasan ya kenapa, atau gini, hubungan keraguan dengan menarik rezekinya ini jadi terhambat gitu ya Mas Fadli ya berarti ya? Iya, jadi
Nah, di sini nih kita perlu menghubungkan ini dengan sesuatu yang lebih penting lagi buat hidup kita sebetulnya. Ada apa ya, analogi di mana energi rezeki itu tidak bisa dengan kecepatan tinggi menuju ke seseorang yang ragu. Jadi keraguan sama dengan energi negatif sebetulnya. Itu dia. Gitu. Kebayang nggak dirimu? Yes. Bayangin kayak misalnya gini kan, Tuhan tuh mau ngasih rezeki, tapi ini anak kok nggak tahu kejelasan keinginannya apa. Coba ngabulinnya gimana? Iya. Kayak kita punya anak nih, terus dia nangis, ditanya, iya maunya apa? Tetap nangis aja gitu, nggak jelas. Kan bingung sebagai orang tua. Nah bayangin Tuhan tuh kayak gitu kebanyak banget manusia loh. Bingung loh, rezekinya mau diantar dengan cara apa? Maunya apa yang jelas? Nggak apa ya? Mungkin kayak kita tuh ngelihat sesuatu di balik akuarium, tapi airnya keruh. Bayangin kalau airnya jernih gitu kan, kelihatan loh, itu yang saya maksud. Nah itu yang teman-teman perlu miliki. Jadi keraguan itu sama dengan air keruh itu tadi. Atau sama kayak misalnya antena TV tapi arahnya salah nih. Jadi nggak dapat sinyal dia. Blur. Jadi nggak dapat gambar yang bagus, nggak dapat gambaran yang jelas, gambaran masa depan kita misalnya, cita-cita atau impian kita misalnya. Karena indecision block tadi, teman-teman jadi mengarahkan antena ke arah yang salah sehingga gambar TV-nya burem. Jadi nggak jelas. Jadi rezeki itu, Mas Teguh, itu butuh sinyal yang pasti. Alam semesta kita ini ya, ini butuh kejelasan sinyal dari kita. Kita perlu kirim sinyal ke alam semesta, kita tuh maunya apa, kita putuskan apa. Gitu. Untuk keinginan kita, untuk impian kita, untuk sesuatu yang pengen kita dapat. Baru nanti impiannya dianterin. Oke. Nah, ini Mas, biar biar tidak lagi ragu, dihantui dengan keraguan kitanya gitu kan. Ada nggak tips praktisnya nih Mas Fadli? Wah, ini cocok ini ya. Dari tadi kita ngomongin tentang keraguan, teori ini sebenarnya ya. Nih, teman-teman perlu praktekin beberapa hal sebetulnya ya, untuk bisa teman-teman ambil sebagai sebuah praktek. Kalau misalnya dari beberapa menit terakhir teman-teman nonton, kayaknya ini gua nih. Wah bener juga nih, itu aku tuh Mas Fadli. Nah kayak gitu-gitu, teman-teman perlu melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan cara yang paling sederhana. Teman-teman coba list dulu daftar apa aja yang teman-teman inginkan atau teman-teman pengen putuskan, tetapi teman-teman ragu untuk ngambil itu. Seringkali kita cuman karena overthinking aja Mas Teguh. Ketika ternyata ditulis, oh ternyata keputusannya cuma 2 kok, kalau nggak ke kiri ke kanan. Ya udah kan, tulis pro kontranya apa, selesai. Gitu. Cuman karena kita berpikir bahwa wah ini nanti kesana kesini efeknya segala macam, kita jadi merasa menyingkirkan itu. Jadi kayak aduh udah deh mendingan jangan diputuskan deh, nanti salah sakit gitu. Padahal kalau kita tulis daftarnya dengan jelas, teman-teman akan bisa langsung dapetin kesimpulan dalam waktu beberapa menit loh. Cuman tulis aja kalau A, yes nggak mungkin sempurna, pasti ada plus minusnya apa. Kalau B yang diputuskan, yes mungkin beda plus minusnya sama yang A, tapi kan punya juga plus dan minusnya. Habis itu kita kan tinggal timbang, mana yang paling kita oke dengan itu, putuskan, selesai. Betul. Karena tidak memutuskan A atau B sama dengan sebuah keputusan loh. Nah, bener. Memutuskan tidak memutuskan kan gitu. Tidak melakukan apa-apa, betul. Yes. Jadi teman-teman lakukan yang pertama dulu, bisa dengan teman-teman tulis gitu ya, catat daftar apa aja yang teman-teman pengen putuskan, itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman gini, ketika teman-teman sudah mulai mengenali emosi negatifnya dan mulai hilang ya teman-teman, kita banyak caranya di kedamaian. Teman-teman bisa tapping, bisa meditasi, bisa kontemplasi ya, bisa sujud dan curhat sama Tuhan Anda gitu ya, Tuhan kita semua. Bisa teman-teman dengerin yang namanya intuisi. Nah intuisi itu datang sebetulnya setiap saat, tetapi karena pikiran kita banyak banget noise nih ya, jadi kayak banyak apa ya, brain fog mungkin ya, banyak asap nih di kepala kita. Kita nggak bisa dengar, nggak bisa lihat intuisi dengan jelas. Padahal itu selalu ada loh, yang namanya intuisi. Intuisi itu kayak pencerahan, kayak bisikan Tuhan ya. Kita bukan nabi yang punya wahyu, enggak. Tapi kita tahu lah, kayak apa ya, ada kerteknya gitu di hati ya. Gitu mungkin ya bahasanya. Jadi kayak bikinin aja nih gitu. Nah itu kadang-kadang kita dalam kondisi yang rileks tanpa mental block, baru kedengeran, baru kelihatan. Kalau kita lagi nyetir jauh gitu ya, sambil bengong-bengong setengah sadar, wah ada solusi. Atau lagi mandi. Kalau aku lagi gitu. mandi, betul. Aku mau bilang gitu. Kalau aku lagi mandi Mas Fadli. Mas Teguh lagi mandi ya. Nah, aku mandinya kalau di rumah tuh kan dengan sengaja ada
rain showernya. Jadi ada shower yang memang untuk mandi biasa, ada memang rain shower di atas yang gede gitu. Itu memang dengan sengaja ketika aku butuh memutuskan sesuatu yang penting, Bener. tak endapin di situ beberapa menit, coba dipikirin. Jadi kayak end game. Wah, kalau A gini, kalau B gini. Oke, habis itu let it flow aja. Yes, Nanti akan muncul sebuah ide. Gimana kalau diginiin? Nah, betul. itu intuisi. Dan kalau Anda mendengarkan intuisi, seringkali itu adalah sebuah kata hati yang perlu teman-teman dengerin. Gitu. Nah, sebenarnya ya, tadi yang Mas Fadli sampaikan dari awal pun itu aku langsung relate-nya kemana coba? Ke karir saya gitu kan sebagai seorang trader gitu. Kenapa? Karena trader ini sangat erat dengan keputusan gitu kan. Nggak bisa ragu Mas Fadli kan gitu ya Tiap hari kan. ngambil keputusan. Betul, Bagaimana betul, kita, betul. padahal kan keputusannya cuma buy atau sell atau libur kan gitu kan. Cuma 3 nih keputusannya. Tapi karena ada keraguan-keraguan di dalam hati tadi, misalnya karena ketidaktahuan ilmu mungkin bisa jadi, akhirnya untuk memilih 3 ini aja sangat sulit gitu ya kan. Yes. Yang tadinya udah bagus, akhirnya trading plan-nya, contoh trading plan-nya harusnya diambil karena banyak keraguan-keraguan di pikiran ABCD yang ngasih tahu gitu ya. Akhirnya nggak diambil. Harusnya kan itu tidak terjadi. Nah, mungkin ya teman-teman, tolong tulis dalam kolom komentar Mas Wadi mungkin ya. Apa keputusan penting yang pernah Anda tunda sehingga mengakibatkan Anda tidak jadi apa-apa hari ini? Atau gara-gara nggak diputuskan. betul, karena tidak diputuskan gitu. Yes. Nah, Mas Teguh, ada juga beberapa hal lagi yang bisa teman-teman lakukan ini sebagai solusi kalau memang ternyata teman-teman masih struggle dengan itu ya. Jadi teman-teman kesulitan dengan mengambil keputusan karena indecision block tadi. Yes. Ya, yang sering masih bingungan, yang sering masih nggak tahu harus ngapain gitu ya. Tadi kan udah nyatet terus ikutin intuisi. Oke. Nah, ada lagi teman-teman. Selain yang 2 tadi, teman-teman sebenarnya gini loh. Yang namanya keputusan itu tidak selalu satu gelondongan besar. Oke. Jadi kita sebetulnya selalu bisa melakukan baby step. 1% aja diambil arah yang benar gitu. Itu sudah keputusan. Gitu. Misalnya teman-teman pengen kayak Mas Teguh tadi kan, saya bingung nih mau buy, mau sell atau libur misalnya kayak gitu. Yes. Nah, itu kan sebenarnya nggak harus buy juga langsung sebetulnya. Betul. Teman-teman bisa kumpulin dulu 1%-nya dulu, 2%-nya dulu gitu ya. Apakah saya sebaiknya buy atau sell? Tadi kan ya kumpulin fakta datanya. Setelah itu teman-teman action dengan baby step dulu. Jadi 1% action yang akan mendekatkan kita ke satu keputusan itu lebih baik daripada teman-teman diem. Ya. Gitu. Jadi baby step ini yang selanjutnya ya, langkah kecil yang bisa teman-teman lakukan untuk mendekatkan diri Anda ke keputusan yang teman-teman ambil. Nanti dalam prosesnya teman-teman itu tuh nggak menyakitkan kok, nggak yang setelah diputuskan maju dikit terus langsung ketahuan salah dan sakit, enggak. Setelah kita berproses sedikit dan memang itu salah, Anda akan tahu dan teman-teman akan bisa langsung ganti keputusannya. Tapi kalau ternyata benar, teman-teman juga akan tahu dan gaspol aja habis itu. Jadi nothing tulus sebenarnya, nggak apa-apa. Yang penting action. Yes. Nah, yang terakhir satu lagi mungkin yang penting adalah teman-teman perlu cek lagi, double check lagi, masih ada nggak sih emosi negatif yang ada? Teman-teman udah tahu tapping dari Kedamaian ID, teman-teman udah diajarin meditasi, teman-teman udah punya program-program yang teman-teman bisa ikutin di Kedamaian ID. Coba teman-teman lakuin itu. Gunain tekniknya untuk melepas emosi negatifnya, karena tadi ketika masih ada emosi negatif kita nggak bisa dapat intuisi, kita nggak bisa kejelasan pro dan kontra sebuah keputusan, kita nggak akan berani ngambil baby step, langkah kecil pertama aja masih ada mental blocknya kalau semuanya terhalang sama emosi negatif. So sembuhin emosi negatifnya gitu. Itu langkah-langkah bisa teman-teman lakuin ya. Oke, mungkin itu kali ya yang bisa kita share. Tadi Mas Teguh bilang silahkan share kalau ada keputusan besar yang ini ya, yang pernah tertunda terjadi sama teman-teman. Wah, itu. Dan apa keputusan yang bisa Anda ambil hari ini? Mungkin itu juga. Nah, itu lebih penting lagi teman-teman. Apa langkah kecil yang pengen teman-teman ambil hari ini yang Anda komitmenkan secara publik dan ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Wah, itu ini lebih seru akan nih, lebih berguna buat hidup Anda sehingga teman-teman akan mulai bisa ngambil keputusan. Lakuin langkah-langkah yang tadi saya ceritain dan mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kehidupan teman-teman di dunia nyatanya Anda gitu. Oke, siap. Thank you Mas Fadli. Thank you Mas Teguh. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. See you.